Om Swastiastu. Yang terhormat, Bapak dan juga Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen konstruksi ini, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Niwayania Wartini Swiniari dengan akhiran NIM 086 dan teman saya. Saya Nyomarini Savitri dengan akhiran NIM 100. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan MS Project hingga menampilkan kurva S untuk proyek gedung. Langsung saja presentasi pertama dimulai oleh teman saya. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi MS Project. Lalu kita klik File, Option, lalu kita klik Display, di mana kita ganti currency ini menjadi IDR, karena currency ini adalah nilai mata uang kita. Lalu selanjutnya Schedule, kita ganti New Task Create ini menjadi Auto Schedule, dan Duration kita ganti menjadi Weeks, di mana kita di sini menggunakannya per minggu. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu di toolbar ini kita klik Project, Project Information. Nah, di sini kita akan menggunakan tanggal yang kita mau, tanggal yang akan kita mau untuk memulai suatu proyek. Di sini kita akan menggunakan tanggal 7 Juli 2025. Lalu kita klik OK. Lalu kita change working time ini, di mana kita create new calendar, name-nya kita ganti menjadi proyek kita. Di sini kita menggunakan proyek gedung. Lalu kita klik OK. Dan setelah itu kita mengganti ini hari libur, di mana kita akan menggunakan hari libur di tanggal 5 September 2025. Pada tanggal ini, di sini kita tulis ada hari libur Maulid Nabi. Selanjutnya kita klik saja, di mana di sini kita sudah melihat pada tanggal 5 September 2025 itu sudah berwarna merah yang artinya libur. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu, kembali lagi kita ke project information. Di kalender ini kita ganti menjadi proyek gedung yang sudah tadi kita buat, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita memasukkan task name. Task name ini sama dengan WBS atau Work Breakdown Structure, di mana contohnya di sini kita membuat pekerjaan persiapan, lalu subpekerjaannya ada pekerjaan pembersihan, lalu ada pekerjaan bau plank. Nah, setelah kita memasukkan seluruhnya, kita membuat sub pekerjaannya dengan cara select pekerjaan pembersihan dan bau plank. Kita klik di task, dia membuatnya menjadi indent task. Di mana di sini sudah terlihat bahwa pekerjaan pembersihan dan pekerjaan bau plank merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Lalu kita akan mengganti durasinya. Di mana pekerjaan pembersihan kita menggunakan 1 minggu dan pekerjaan bau plank kita gunakan 1 minggu. Nah, di sini otomatis terganti untuk pekerjaan persiapannya menjadi 1 minggu juga. Selanjutnya adalah predecessor. Predecessor adalah hubungan antar pekerjaan, di mana contohnya di sini pekerjaan pembersihan tidak ada hubungan dengan pekerjaan lain atau tidak ada predecessor karena ini merupakan pekerjaan pertama yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan bau plank, di mana pekerjaan bau plank itu predecessornya adalah 2SS. Arti dari 2SS ini adalah pekerjaan bau plank ini dimulai bersamaan dengan pekerjaan pembersihan. Selanjutnya, kita bisa melihat yang sudah kita buat di sini. Ini untuk task name-nya kita sudah masukkan semua di sini, yaitu pekerjaan persiapan, galian tanah dan urugan, pekerjaan beton. Durasinya juga sudah kita masukkan semuanya. Lalu predecessornya contohnya ini, yang 8FF. 8FF itu artinya pekerjaan galian, sepiteng, dan peresapan ini berakhir bersamaan dengan pekerjaan 8, yaitu pekerjaan urugan pasir di bawah lantai. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan semua dan predecessor ini, kita dapat melihat di sini. Kita bisa mengklik Gantt chart format. Jika kita matikan critical text-nya, kita tidak bisa melihat jalur kritisnya. Lalu jika kita aktifkan, kita bisa melihat jalur kritis yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini merupakan jalur kritis yang kita buat. Dapat dilihat jalur kritis dari proyek yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat resource, data resource itu dengan cara kita pilih teks dulu. Di Gantt chart ini kita masuk ke resources. Pada tampilan ini, dari resource name kita masukkan jenis resource yang akan digunakan. Misalnya di sini saya menggunakan pekerja, saya juga menggunakan mandor. Setelah itu ada juga material yang akan saya gunakan seperti pasir,
semen, dan lain-lainnya. Nah, untuk pekerja ini karena dia manusia dan juga mandor, jadi kita masukkan dengan tipe work. Sedangkan untuk pasir, dia adalah material. Jadi kita pilih di menu material ini. Untuk material, kita wajib memasukkan satuannya. Untuk pasir saya gunakan meter kubik saja, sedangkan untuk semen saya menggunakan satuan kilo. Selain itu, di sini ada inisial yang bisa kita ubah sendirinya. Kemudian untuk di max ini adalah jumlah maksimum yang akan kita gunakan seperti pekerja. Saya akan menggunakan rencananya 1.500. Jadi kita bisa memasukkan 15 orang, jadi kita masukkan itu 1.500. Sedangkan untuk mandor saya ingin menggunakan 5 orang saja, jadi saya masukkan 500. Untuk itu STD rate ini adalah harga per jamnya. Karena dia berisi rupiah per hours, jadi dia termasuk harga per jam. Saya memperkirakan itu harganya adalah 12.000 untuk pekerja, sedangkan 13.000 untuk mandor. Untuk harga materialnya ini dimasukkan dengan harga sesuai dengan satuannya. Misalnya pasir itu saya masukkan 546.000, sedangkan untuk semen saya masukkan harga 34.000. Nah, setelah kita menginput ini, kita dapat kembali ke bagian di Ganchart. Nah, untuk menginput semua resource yang digunakan, kita pilih sebab yang ingin kita masukkan resource dengan cara klik kanan dan assign resource. Di sini akan terlihat semua resource yang telah kita input tadi. Untuk pekerjaan pembersihan, saya hanya ingin menggunakan pekerja dan juga mandor. Untuk pekerja yang ingin saya gunakan adalah sebanyak 5 orang, sehingga di sini saya inputkan 500. Sedangkan untuk mandor saya ingin menggunakan hanya 2 orang, jadi saya inputkan 200. Maka dia akan langsung ke input di dalam ini di bagian kolom resource name. Selain itu, seluruh subpekerjaan wajib diisikan resource name, di mana telah saya kerjakan dan dapat dilihat pada MS Project ini. Seluruh pekerjaan telah memiliki resource name. Selanjutnya, jika ingin menampilkan cost yang dikeluarkan pada masing-masing subpekerjaan, kita dapat memilih new column, lalu kita pilih di sini cost. Nah, ini maka di sini akan ditampilkan pengeluaran yang digunakan pada subpekerjaan tersebut. Selain itu, kita juga dapat menampilkan misalnya di sini ada baseline start, ada juga baseline finish. Ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nilai baseline pada cash flow. Untuk itu, kita masukkan dulu tanggal mulainya pekerjaan ini. Nah, untuk sisanya lebih cepatnya kita pilih ini, kemudian kita ke project, kita ke set baseline dan di set. Karena di sini kita menganggapnya seluruh pekerjaan masih berjalan dengan normal. Seperti dilihat juga di sini, seluruh pekerjaan sementara kami masih menganggap seluruh pekerjaan itu berjalan dengan normal. Belum ada keterlambatan dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan cash flow, kita dapat pergi ke report. Di bagian pos ini kita pilih cash flow. Di sini akan ditampilkan cash flow yang terjadi pada proyek kami. Selain itu, cara menampilkan kurva S itu adalah dengan select kategori, kemudian kita edit, dan di sini kita ganti menjadi misalnya week. Maka di sini akan berubah juga kurva S-nya. Nah, yang orange ini adalah kurva S yang kita miliki dari proyek gedung ini. Kenapa belum ada grafik dari grafik lainnya, baik itu grafik ACWP maupun BCWP? Itu karena proyek ini belum dimulai sehingga belum memiliki biaya yang telah dikeluarkan di lapangan. Selain itu, di sini juga ada ACWP-nya juga terlihat masih 0 karena belum berjalan, BCWP-nya juga masih 0 dan BCWS-nya juga masih 0. Sedangkan di baseline ini adalah harga sementara dari proyek ini yaitu 1M lebih. Nah, jadi aktual ini adalah harga harga aktual di lapangan, sedangkan untuk BCWP ini adalah harga yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan BCWS ini adalah seperti RAB kotor atau harga yang telah direncanakan. Baik, jadi sekianlah video dan juga demonstrasi kami menggunakan MS Project. Jika masih memiliki kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Yang merah.